Nah, inilah yang Tuhan lakukan. Ketika dia menunda kedatangannya, kita tahu kedatangan Tuhan itu akan menghakimi seluruh bumi. Tapi Tuhan tidak tega. Tuhan terus menantikan dengan penuh kesabaran, penuh kasih. Demi orang-orang yang membencinya, demi orang-orang yang memberontak terhadap dia, demi orang-orang yang mungkin selama ini membelakangi dia, mencaci maki dia. Dan Tuhan katakan, aku tidak datang demi kamu loh. Para pencemooh, para pengejek, para pendosa. Wow, ini adalah sebuah pertunjukan ya, demonstrasi daripada kasih dan kesabaran Allah yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan begitu ya. Jika Tuhan berkenan menunda kedatangannya demi memberi kesempatan buat manusia berdosa untuk berbalik dan bertobat. Nah, sebagai anak Tuhan, kita bersedia lakukan apa? Demi membuka kesempatan yang sama untuk mereka yang belum mengenal Tuhan itu untuk percaya Tuhan dan bertobat. Kan ceritanya begini. Tuhan itu loh, demi keselamatan orang-orang ini bersedia tunda kedatangannya. Bahkan dia bisa bersedia melakukan banyak hal. Bersedia melakukan banyak hal sampai dia turun dari sorga, mati di atas kayu salib. Demi orang-orang itu bisa berbalik dan bertobat. Nah, sekarang kita adalah gereja Tuhan. Sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Kita punya enggak hati itu seperti hati Tuhan? Kita punya enggak pikiran itu seperti pikiran Tuhan? Perasaan itu seperti perasaan Tuhan? Yang juga kan bersedia melakukan sesuatu agar supaya orang-orang berdosa ini juga punya kesempatan untuk mendengar Injil, punya kesempatan untuk berbalik, punya kesempatan untuk bertobat. Apa yang bersedia kita lakukan? Tapi harus jujur kita akui kadang malu ya kita sebagai orang Kristen ya. Atau sebagai gereja Tuhan ya. Tidak banyak hal kok yang kita bersedia untuk lakukan. Sesuatu yang sederhana pun terkadang kita tidak bersedia lakukan. Saya percaya di sini bersedia semua sih. Yang tidak bersedia itu ada di luar sana. Misalnya contoh begini. Di dalam gereja Tuhan pernah kejadian seperti ini. Semua jemaat sudah datang, duduk penuh begitu ya. Lalu ada jemaat yang datang terlambat datang. Lalu pengen masuk gitu ya, duduk gitu. Menggeser satu tempat duduk aja tidak bersedia. Untuk merelakan dia bisa duduk di sini untuk ibadah kepada Tuhan. Dia tidak tahu nih orang baru atau orang lama. Coba bayangkan kalau hari itu adalah orang baru yang pertama kali menginjakkan kaki gereja. Lalu jemaat Tuhan di dalam gereja untuk geser satu tempat aja enggak bersedia gitu. Mengerikan tidak? Lalu misalnya contohnya yang kita sering dengar itu adalah antar jemput jemaat. Sering tau kita mendengar antar jemput jemaat itu. Ya, para jemaat itu bertengkar di dalam mobil kursi jemputan. Hanya karena itu. Untuk hal yang sederhana itu kita begitu berat untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini engkau dan saya sebagai jemaat Tuhan. Ketika kita bicara tentang supaya mereka berbalik dan bertobat. Apa yang bersedia kita lakukan? Harga apa yang bersedia kita bayar? Biarlah Tuhan terus mengasihani kita. Memberikan kita hati, kerinduan seperti hatinya. Yang memiliki mata yang sama untuk melihat dunia di sekitar kita. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga benar-benar kita bersedia juga. Melakukan sesuatu. Mungkin hal yang sederhana. Di dalam pelatihan DMM, saya sering mengingatkan teman-teman. DMM itu kan mengajarkan kita melakukan sesuatu agar ruang kesempatan itu terbuka bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah itu menjadi mengenal Allah. Mulai dari sesuatu yang sederhana. Kalau kita DMM gitu ya, mulai dari mana? Berdoalah agar hatimu sama seperti hati Bapa. Agar engkau punya pola pikir, pikiran, perasaan yang sama seperti Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga adalah Bapa yang mencintai orang berdosa. Berdoalah agar kita punya hati yang sama ketika kita lihat orang-orang di sekitar kita itu. Kita punya hati yang mengasihi mereka. Secara khusus orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Mulai dari doa. Tuhan, berikan aku hati. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan berikan aku hati
mengasihi tetanggaku, mengasihi keluargaku yang belum percaya. Lalu bukan hanya berdoa, tindakannya apa? Sesuatu yang sederhana. Mungkin mulai dari senyum, salam, sapa. Ketika ketemu orang, jangan jutek-jutek itu wajahnya gitu kan. Kalau kita bisa memberikan senyum, memberikan salam, memberikan sapa, paling tidak itu membangun relasi, orang mau dekat dengan kita gitu. Nah di situ kita ada kesempatan untuk ngobrol dengan mereka. Kalau waktu ngobrol itu, ngobrolnya apa? Jangan cuma ngobrolin tentang uang, tentang apa. Semuanya itu boleh diobrolin. Tapi bawa obrolan itu ke dalam obrolan yang rohani. Tanyain apa yang menjadi pergumulannya, apa yang bisa didoakan. Nah dengan cara seperti itu kita membawa mereka dekat kepada Tuhan. Kita berdoa agar Tuhan membuka ruang kesempatan buat kita untuk berinteraksi dengan mereka, membawa mereka kepada Tuhan. Sesuatu yang sederhana sebenarnya. Tapi sekali lagi, sejauh mana engkau dan saya bersedia untuk melakukannya. Dengan berat hati kita katakan, ada banyak orang Kristen tidak bersedia. Dan biarlah Tuhan menolong kita pada malam hari ini. Ada satu cerita ya. Pada suatu kali ada seorang anak muda, dia baru ditabiskan menjadi pendeta muda di gerejanya. Sebagai pendeta muda, hatinya itu berkobar-kobar, mengasihi Tuhan, dan api misi itu juga menyala membara di dalam hatinya. Nah, karena dia begitu pengen untuk melakukan pekerjaan misi, menjangkau orang-orang yang belum percaya. Pada pertemuan pendeta atau hamba Tuhan pada malam itu, dia memberanikan diri untuk ngomong di dalam forum kepemimpinan gereja. Dia mengajak mereka untuk berpikir, melakukan sesuatu untuk menjangkau bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Tapi ketika dia menyampaikan idenya itu, keinginannya itu ditolak mentah-mentah sama gereja dan pemimpin gereja pada waktu itu. Dan salah satu pendetanya itu ngomong sama anak muda ini adalah kalimat ini. Anak muda, duduklah. Ketika Tuhan berkenan untuk mengubah orang kafir, Dia akan melakukannya tanpa bantuanmu dan bantuan saya. Jadi benar-benar ditolak. Kalau Tuhan memang mau menyelamatkan mereka, enggak usah kamu, enggak usah aku. Sederhananya begitu. Tuhan akan kerja sendiri gitu. Nah kalau kita baca ini omongan Pak Pendeta ya, benar apa salah ya? Pendeta saja bisa memiliki pemahaman yang salah, salah paham dan paham salah tadi gitu. Betul enggak? Tapi kita bersyukur anak muda itu tidak berhenti karena omongan Pak Pendeta. Hatinya tetap menyala-nyala dengan api misi. Lalu kemudian dia memutuskan untuk membangun ya satu pelayanan misi yang menjangkau orang-orang yang di luar negaranya. Dia berkebangsaan Inggris. Tahu siapa pemuda ini? Pemuda ini adalah William Carey. Karena ketaatannya, kecintaannya, pemahamannya akan misi Tuhan. Lalu kemudian dia berangkat ke India. Lewat pelayanannya banyak suku bangsa dijangkau. Lalu kemudian William Carey dikenal sebagai Bapak Misi Modern. Tapi coba kita refleksikan perkataan daripada Pak Pendeta John Colette Ryland ini. Kenapa seorang pendeta bisa mengatakan kalimat seperti ini? Kenapa seorang pendeta, seorang pemimpin gereja bisa punya pemahaman yang seperti itu? Nah ternyata pada zaman itu, amanat agung itu dibaca, dipahami oleh gereja dengan cara yang berbeda sama seperti kita. Pada zaman itu gereja tidak melakukan pekerjaan misi. Apalagi ngutus orang ke bangsa-bangsa lain, tidak. Amanat agung itu dibaca, itu adalah untuk para rasul di zaman mereka. Tidak berlaku untuk gereja zaman mereka. Tidak berlaku untuk semua orang percaya. Itu adalah panggilan rasul, bukan panggilan saya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kesalahpahaman inilah yang membuat gereja tidak melakukan apa-apa untuk menjangkau suku-suku bangsa yang terabaikan. Tapi kita bersyukur Tuhan itu membangkitkan William Carey. Dan hari ini mari kita berpikir. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang hidup di zaman ini. Kita punya salah paham dan paham salah yang seperti apa?
Mungkin kita tidak salah paham salah terhadap parousia kedatangan Tuhan. Tapi banyak orang punya salah paham terhadap misi, terhadap bersaksi, terhadap PI. Betul nggak? Yang sering kita dengar itu apa? Di dalam gereja Tuhan. Saya sendiri sering kali mendengar perkataan-perkataan seperti ini. Yang sebenarnya keliru Paul, tapi dihidupi oleh orang Kristen. Oh, bersaksi, bermisi, PI itu tugasnya misionaris, tugasnya pendeta, tugasnya hamba Tuhan. Bukan panggilanku. Sering gak dengar kalimat seperti itu? Itu urusan hamba Tuhan, bukan urusanku. Jadi makanya dia tidak bergerak sama sekali. Lalu ada omongan begini. Ngapain kau misi jauh-jauh ke luar pulau, ke luar negeri? Di sini loh masih banyak orang percaya. Di sini loh ladang masih luas, ngapain kau pergi sana, gitu kan? Wah, seolah-olah omongannya benar, dipegang. Jadi kalau ada orang mau pergi bermisi begitu ya, ya bukannya didukung, didoain gitu ya, malahan dihalang-halangi gitu. Lalu apalagi yang sering kita dengar? Kita dengar begini, ada juga nih, ini dari teman-teman misi. Tugas kita nih loh, misinya luar pulau yang jauh-jauh, yang tidak dijangkau gereja. Orang-orang yang di sekitar gereja yang belum percaya itu tugasnya gereja lokal. Tugasnya hamba Tuhan lokal. Tugasnya majelis lokal gitu. Kita ini urusannya yang jauh-jauh. Nah itu juga kewalaannya. Betul gak? Lalu ada omongan begini. Ngapain sih misi? Nggak ada hasil itu. Cuman ngabisin anggaran tok. Kerjaan yang nggak jelas. Wow, itu berulang-ulang saya dengar dan itu sangat menyakitkan hati kita sebagai pekerja misi. Kayak maksudnya pekerjaan misi hanya menghabiskan uang gereja. Tapi tidak ada maksudnya hasilnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah yang menjadi kesalahpahaman kita hari ini? Mari kita ikut Tuhan. Kita melayani Tuhan. Bukan berdasarkan pikiran dan perasaan kita. Tundukkan hati kita di bawah otoritas Tuhan. Baca firman Tuhan dengan baik-baik. Biar Tuhan yang memimpin setiap kita. Malam hari ini mari kita berefleksi dengan beberapa pertanyaan ini. Menolong kita agar gereja Tuhan berjalan di dalam isi hati Tuhan. Pertanyaan pertama, apakah selama ini kita atau komunitas kita menganggap misi hanya tugas pendeta atau misionaris, bukan panggilan semua orang? Kalau kita masih punya pikiran seperti itu, kita salah paham, kita pahamnya salah. Kita harus betulkan. Yang kedua, apakah kita tanpa sadar membatasi siapa yang layak menerima Injil? Misalnya karena suku, status ekonomi, pendidikan, atau latar belakang agama. Kadang kita sebagai gereja, kita bicara, kita ini orang Tionghoa, kita ini gereja Chinese, kita layani Chinese saja. Itu bukan suku kita, nggak usah terlalu diurus. Bisa suka punya prinsip seperti itu. Apakah kita merasa masih ada waktu untuk misi, sehingga kita bersikap santai, tanpa merasa ada urgensi, padahal Tuhan bisa datang kapan saja. Mungkin dalam obrolan kita pernah mendengar orang tanya, kamu udah injili papamu? Belum? Kok enggak? Ya tunggu nanti lah, waktu masih banyak, papaku masih muda, masih sehat dia. Wah kita pikir masih banyak waktu, santai dan tidak ada rasa urgensi untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita untuk memberitakan Injil buat mereka. Lalu yang terakhir, apakah kita lebih sering berdoa untuk berkat dan keamanan pribadi daripada berdoa dengan air mata untuk orang-orang yang masih binasa tanpa Kristus? Di dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan bergereja kita, kita banyak berdoa. Ya, kita banyak berdoa tapi hanya untuk keamanan diri, untuk pergumulan diri. Jarang kita mendoakan orang-orang yang belum percaya. Kalau itu yang terjadi, mari kita lebih aktif, lebih banyak membawa diri kita untuk mendoakan mereka yang belum percaya. Bila refleksi ini menolong kita untuk mengembalikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ikut Tuhan. Bukan berdasarkan kesenangan kita, kenyamanan kita, kemauan kita, pikiran kita, perasaan kita. Tapi berdasarkan isi hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, bila firman-Mu ini Tuhan menggerakkan hati kami dan menolong kami untuk memahami. Apa yang menjadi isi hati-Mu? Tuhan tolong kami untuk memikirkan hal-hal yang sederhana, yang konkret, yang bisa kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Untuk membuka ruang kesempatan bagi mereka yang belum percaya. Untuk mengenal Injil, mengenal Yesus. Sehingga mereka peroleh kesempatan untuk berbalik dan bertobat di hadapan-Mu. Berkati umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa.
Amin.